Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NPM 1951020032, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menjawab UTS Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Yang pertama, sistem informasi resmi tidak terstruktur. Meskipun terdapat sistem informasi resmi yang terstruktur, namun ada kali informasi yang dibutuhkan bersifat resmi tetapi tidak berstruktur. B. Sistem informasi pribadi tidak terstruktur. Data dan informasi yang dikelola secara pribadi dapat dikelola oleh karyawan lain melalui kontak pribadi, misalnya bincang-bincang di kantin, telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem informasi pribadi terstruktur. Sistem informasi pribadi terstruktur dapat berkembang menjadi sistem informasi pribadi terstruktur jika karyawan saling bertukar informasi sehingga akhirnya terbentuk suatu jalur akses tertentu, misalnya melalui media sosial pribadi namun terstruktur. Yang kedua, soal kedua, sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Keamanan informasi dari perlindungan terdapat aspek pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Yang kedua, integritas. Aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, authenticity, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode proses untuk menjamin aspek integriti tersebut. Yang ketiga, availability, ketersediaan. Aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait aset yang berhubungan jika diperlukan. Ya, soal yang ketiga, sebutkan 3 contoh organisasi dan sistem informasi manajemen yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu Decision Support System DSS. Selanjutnya ada sistem informasi yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan dan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya DSS adalah link elektronik. Yang kedua, Informatic Management System (IMS). IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program keputusan bisa disatukan dalam IMS. Soal yang keempat, jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama, keadaan internal organisasi meliputi keseluruhan yang ada di dalam organisasi seperti dana yang tersedia, keadaan sumber daya manusia, kemampuan karyawan, kelengkapan dari peralatan organisasi, struktur organisasi. Yang kedua, keadaan eksternal organisasi meliputi seluruh yang ada di luar organisasi seperti keadaan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya, dan lain-lain. 3. Ketersediaan informasi yang diperlukan. 4. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan meliputi penilaian kebutuhannya, interogasi, keterampilan, kapasitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.